sana, siap dibantu demikian hidupku di tanganmu yang berkata kuasa rohku ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Lepas turun menghadapku, bagailah sesuara jamamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan berjalan siap bantu demikian hidupku di tanganmu. Engkau dapat kuasa rohku, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, bagailah sesuara jamamu. Mau sepertimu disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sepertimu Yesus, sempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau masih mengumpulkan kami di sini Tuhan, lewat meeting di Teams ini Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Biar kita semangat, mari kita menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Itu ada sendoknya kan ada 2 itu. Kecaplah dan lihatlah,
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Selidiki Aku.
diserahkan pada hambanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur Tuhan oleh karena pada pagi hari ini kami dapat lagi beribadah kepada Tuhan, dan kami bersyukur Bapa ada waktu kesempatan untuk kami lagi boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas kami, memberkati kami, Tuhan yang mengampuni segala dosa kami, kesalahan, pikiran, perkataan, perbuatan kami, dan melayakkan kami untuk kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Shalom. Shalom. Terima kasih Shalom, yang Pak. hati. Shalom, Pak. Oke. Sudah menjawab sekali lagi. Shalom. Shalom, Pak. Shalom, Shalom, Pak. Pak. Hari ini sehat? Sehat, Pak. Wilson sehat, Tidak Wilson? sehat. Iya, boleh dong sebentar dibuka cam-nya. Bapak mau lihat dulu nih. Iya, terima kasih Kenny. Siapa lagi? Terima kasih Tristan. Siapa lagi? Oke, terima kasih Jovan Cristiano. Ada lagi? Terima kasih Orlando. Ada lagi? Ya, Prisil, terima kasih. Wih, ganteng sekali di belakangmu Prisil. Kalah Bapak. Terima kasih Orlando. Orlando tadi sudah ya. Joanna, ada lagi? Oh, Jovania. Oke, ada lagi? Petugasnya si Beauty apa apa tadi? Charlotte ya? Charlotte mana Charlotte? Ya, petugasnya Gaby sama Bella, Pak. Oh, Gaby ya. Gaby mana Gaby? Bella mana Bella? Ini petugasnya oke, itu oke, Gaby oke. Bella bisa diaktifkan cam-nya. Ih, baru 9 orang ini loh yang aktifkan loh. Bapak mau lihat dulu. Itu Lion atau apa itu? Oke, baik. Terima kasih Clara. Oke, terima kasih Rizka. Apa kabar Rizka? Sehat? Kamu sedang duduk Baik, apa? Pak. Sehat, Pak. Sehat ya. Kamu sedang duduk apa sedang tiduran itu? Halo Rizka. Hidup, Pak. Mana nih cam-nya? Oke, baik. Yang kalian tahu, masih aktifkan aja cam-nya. Nanti kalau udah, ya nanti Bapak akan share screen baru boleh dinonaktifkan. Wih, ketawa-tawa Rizka. Rizka lagi seneng ya Rizka? Ya, oke, puji Tuhan lah, senang Rizka ya. Baik, kalau kalian tahu siapa siswa yang di akun sosmednya itu followersnya itu banyak banget? Siapa yang kalian tahu? Atau mau mengajukan diri? Saya Pak, follower saya ada 1K ya, 1000 maksudnya. Ada? Rizka, sosial media kamu ada berapa followersnya? Tristan? Tristan enggak, oh tidak. Ayo yang kalian tahu siapa nih? Kenny, berapa jumlah followers kamu? Kurang lebih Kenny. Apa, Pak? Nggak tahu, Pak. Nggak ingat. Tahu ya? Yang kalian tahu siapa nih yang jumlah followersnya banyak? Prisil banyak nggak nih? Kayaknya banyak di Prisil nih. Priscilla? Ya, Pak. Banyak jumlah followers kamu? Enggak, Pak. Oh enggak banyak Pak, cuma 1 juta. Woi. Oke. Biasanya di akun sosial media kita
itu ada followers, following ya. Di Instagram itu ada seperti itu. Di TikTok seperti itu juga ya? Bapak tidak terlalu tahu TikTok. Bapak tahunya Titoti. Ada yang tahu nggak apa Titoti? Itu bakso Titoti. Di daerah Terminal Bekasi ada namanya bakso Titoti. Kemudian ya kalau di Twitter kayaknya sama juga ya. Twitter itu apa ya? Kok Bapak jadi lupa sih? Ya kalau di Facebook itu pertemanan. Ya. Tapi ya Bapak punya akun Facebook dari 2009 atau 2010. Jadi sudah lama. Temennya itu kurang lebih berapa ya? Kalau nggak salah 1.700 dan mungkin 80%-nya itu adalah siswa. Ya, siswa yang pernah Bapak ajar dulu. Sisanya ya teman-teman lah ya. Tapi hati-hati dengan fake account ya, bisa nanti ngehack akun kalian atau yang lainnya. Nah, bicara mengenai sosial media itu kita biasanya ada followers, ada following. Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh followers kita? Kenapa dia mengikuti kita? Ada yang tahu? Apa untungnya dengan dia mengikuti kita? Ada tadi mau jawab siapa? Orlando ya? Bukan saya, Pak. Atau apa sih tujuan kamu following someone? Apa tujuan kamu mengikuti dia? Karena kenal aja, Pak. Karena kenal. Oh, Jeremy. Apalagi? Kenapa kalian mau mengikuti dia? Ayo. Nggak tahu. Rizka, ada mau jawab Rizka? Kenapa kamu following someone? Mengikuti seseorang di akun sosial medianya. Bisa apa? Stalking bisa. Stalking ya? Oke, bisa stalking, bisa lihat-lihat. Kalau dia sedang update apa, kita langsung dapat notifikasinya, ya kan? Jadi itulah konsep yang dibangun. Jadi bagaimana ketika kita following seseorang, mengikuti seseorang, kita bisa mendapatkan mendapatkan setiap aktivitas pembaharuan. Ya, kita dapat kita bisa cepat dapat dia update status, dia lagi di mana. Itulah makanya kita following mengikuti seseorang supaya cepat mendapatkan kabar, berita tentang orang yang kita ikuti. Nah, berbicara mengenai kekristenan dan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, ya kita akan berbicara mengenai Oke, sebentar ya. Apakah sudah tampil? Udah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah tampil, apa yang tampil di situ? Apa tulisannya? Followers or descriptors. Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Okay. Followers or disciple ya. Jadi di ibadah kita pada hari ini tanggal 21 April berketepatan dengan atau bersamaan dengan peringatan Hari Kartini. Dan jarang-jarang kita mengadakan event peringatan Hari Kartini karena biasanya bersamaan dengan kegiatan atau jadwal kelas 9 yang ujian. Tapi kelas 9 sudah ujian beberapa minggu lalu sehingga mereka sudah minggu lalu
Mereka sudah lepas merdeka dan mereka akan menjadi pengacara selama 2,5 tahun. Maaf, bukan 2,5 tahun, 2,5 bulan. Ada yang tahu apa itu pengacara? Pengacara, lawyer lah. Oh, lawyer ya. Oke. Jadi kakak-kakak kelas kalian selama 2,5 bulan ini akan menjadi pengacara. Pengangguran banyak acara, entah apa acaranya. Ya. Jadi topik kita hari ini adalah followers or disciples. Pengikut atau murid. Ya. Tadi berkaitan dengan kita mengikuti seseorang itu adalah followers. Lalu berkaitan dengan murid, ya kita mau melihat apa sih yang menjadi perbedaan antara followers dan pengikut dan juga murid. Lalu kemudian sebagai anak-anak Tuhan, kita itu cukup sebagai followers atau kita harus menjadi murid. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-14. Oke. Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Bapak minta untuk seluruh kelas 7. Jadi berapa kali kalau disuruh baca Alkitab, kelas 7 nanti yang baca cuma 1 orang. Kelas 8 yang baca cuma 1 orang. Kelas 9 yang baca cuma satu orang. Jadi Bapak minta dari Lukas pasal 14 ayat 25 itu akan dibacakan oleh seluruh siswa kelas 7. Lalu ayat 26 akan dibaca oleh seluruh siswa kelas 8. Dan seluruh siswa kelas 9 akan membaca ayatnya yang ke-27. Tidak apa-apa, pengaruh sinyal nanti kalau delay terkesan balap-balapan nggak apa-apa. Ya, jadi kalian baca saja. Ya, kalian baca saja. Paham? Bisa mengerti? Bisa, Pak. Oke, baik. Lukas 14 setelah Bapak baca judulnya, lalu kalian kelas 7 nanti baca ayatnya yang ke-25. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Kelas 7, 1, 2, 3. Pada suatu kali Banyak orang berduyun-duyun mengikuti Ambil Yesus dalam perjalanannya. Hingga berkata kepada mereka, Oke, seluruh siswa kelas 8 ayatnya yang ke-26, 1, 2, 3. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak Dan ia tidak mengucapkannya membacanya, ibunya, ya anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bukan nyamannya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Seluruh siswa kelas 9 baca ayat 27, 1, 2, 3. Siapa yang mengikutinya dan mengikutiku, ia tidak dapat menjadi muridku. Oke, yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap harinya. Sebelum lebih jauh nanti kita masuk ke dalam pembahasan, kalian coba analisa. Dari ayat 25 sampai dengan 27, kalimat atau kata apa yang menunjukkan sebagai followers? Siapa yang bisa tahu? Siapa yang bisa menjawab? Pak. Ya, siapa? Jeremy. Apa Jeremy? Ada ini di ayat 25, ada kata-kata begini. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Jeremy. Iya, Bapak kasih tepuk tangan dulu ya. Aplaus buat Jeremy. Terima kasih Jeremy. Yang lain juga pasti sudah menjawab. Bedanya yang lain menjawabnya dalam hati,
Lalu kalau Jeremy menjawabnya dalam ucapan. Jadi di mana kita dapat melihat kata followers, yaitu di situ ada kata mengikuti, ya. Jadi banyak orang yang mengikuti Yesus. Dalam bahasa Inggris dikatakan now great multitudes went with him. Ya. Jadi pergi bersama-sama dengan Yesus. Banyak orang. Kenapa banyak orang mengikuti Yesus? Ya karena Yesus banyak mengajar dengan baik. Kenapa orang banyak mengikuti Yesus? Karena Yesus banyak melakukan mukjizat. Namun kemudian bagi orang banyak ini, Yesus mengajarkan bahwa mereka harus menjadi disciples. Dari kata atau kalimat apa kita bisa melihat atau yang menunjukkan kata disciple? Ayo, silakan yang tahu jawabnya. Ada? Dari ayat berapa? Itu yang menunjukkan kata disciples. 26 dan 27, Pak. 26, 27. Lebih tepatnya ada di kalimat bagian apa? Awal, tengah, penutup, akhir? Semuanya 26 itu. Oke, di ayat 26 dan 27 itu ada kata murid. Jadi murid itu adalah disciples, ya. Murid itu adalah disciples. Dan dari kata yang sama ini juga bisa menunjukkan disiplin. Jadi seorang murid itu adalah seorang yang disiplin. Nanti kita akan baca lebih jelas lagi. Nah, kita akan bahas lebih jelas lagi mengenai followers or disciples. Ya. Berdasarkan riset yang dilakukan dan dicatat dalam situs worldpopulationreview.com yang diambil pada tanggal 21 Januari 2021, 3 bulan yang lalu, masih hangat. Jadi mereka melakukan sensus penjumlahan, yaitu jumlah penduduk di bumi ini berdasarkan agama yang dianut. Ya. Didapatkanlah data bahwa jumlah terbesar orang Kristen di dunia ini itu adalah yang beragama Kristen. Dengan jumlahnya adalah 2.382.000.000 atau kurang lebih sekitar 31,11%. Yang kedua adalah Islam. Ya, 1.907.000.000. Kemudian berikutnya adalah yang ateis. Nah, ini jumlahnya rupanya cukup banyak loh. Jadi jumlah orang yang tidak mengakui adanya Tuhan itu jumlahnya 1.193.000.000. Kemudian yang menganut Hindu, ya ini 1,161.000.000. Yang menganut Buddha 506 juta. Kemudian tradisi China, ya agama China, agamanya apa di China? Bapak kemarin baru bahas, Pak. Ada yang tahu? Konghucu. Iya, Konghucu mungkin ya. Tapi disebut memang Chinese Traditional Religion, 394 juta. Kemudian ethnic religion, agama suku, 300 juta. Di Indonesia ada berapa agama yang diakui? 6. 6. Oke, 6. Benar? Ya, Bapak mengikuti pertemuan di Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Jadi di situ ada beberapa agama. Ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada Muslim, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Tapi ada satu lagi,
Jadi selain pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti, ada satu lagi. Ada yang tahu apa? Ada yang tahu enggak? Iya. Pendidikan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan budi pekerti. Nanti kalau kalian menemukan hal itu jangan heran. Maka di KTP orang juga bisa kemudian nanti ada agamanya itu adalah itu ya, seperti yang tadi itu. Jadi jumlah orang Kristen di bumi ini itu jumlahnya terbesar, 31,11%. Atau 2,3 miliar. Ini orang ya, ini orang. Banyak sekali. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah dari sekitar 2.382.000 orang yang beragama, statusnya itu Kristen, kira-kira mana yang lebih banyak? Yang sebagai followers atau sebagai disciples? Ada mau memberikan opini? Tanggapan? Kira-kira lebih banyak yang beragama dengan KTP-nya saja atau yang menjalankan perintah-perintah atau melakukan firman Tuhan? Kira-kira mana lebih banyak? Ada mau menjawab? Jeremy, jangan malu-malu nak. Kalau mau jawab, jawab aja. KTP kayaknya Pak. Kenapa? Karena lebih banyak orang yang di KTP-nya beragama, soalnya dia melenceng. Oke, terima kasih Jeremy. Wah, kamu hari ini aktif sekali ya. Bapak mau kasih reward apa buat kamu ya? Nanti ya, sambil Bapak berpikir ya. Ya, jadi benar yang dikatakan Jeremy. Jadi lebih banyak orang yang agamanya saja Kristen, tetapi apakah dia melakukan firman Tuhan? Belum tentu. Kembali lagi ya, di kita. Siswa yang beragama Kristen di SMP Tunas Harapan Nusantara, ya kurang lebih berapa ya? Kelas 7 yang mengikuti pendidikan agama Katolik berapa orang? Ada yang hafal nggak? Halo kelas 7? Kalau kelas 7 tuh kalau saya 14 orang, tapi 14 orang itu termasuk yang agama lain aslinya. Oke, baik. Termasuk Buddha atau Muslim ya. Oke, baik. Nah, jadi taruhlah misalnya 100 dari 134 ya, atau Bapak anggaplah ya 134 ya, anggap saja ya. Dari 134 yang beragama Kristen atau beragama Katolik, kira-kira yang menjadi pelaku firman Tuhan, anak-anak yang taat, itu kira-kira ada berapa orang ya? 134 Pak. Ya kalau pagi-pagi 134 baru bangun tidur. Nanti kalau siang-siang 100 karena sudah melawan orang tua, belajarnya itu sambil santai-santai, tugas nggak dikerjain. Kemudian sore sisa 50. Kenapa 50? Ya karena setelah selesai PJJ bukan yang ngerjain tugas tapi nge-games. Kemudian dan kegiatan yang lainnya sampai malam. Nah, ya Bapak sih dia berharap sih kita yang adalah followers, kita juga sekaligus adalah disciples. Nah, kita mau melihat lagi perbedaan lebih jauh. Kenapa followers dan apa itu followers dan apa itu disciples? Ya. Kita mau melihat what is a disciples? Is it just a follower or is it just a follower of Jesus? Apa itu murid? Ya, apakah hanya sekedar mengikuti Yesus? Apakah yang dikatakan sebagai seorang siswa, sebagai seorang murid itu adalah apakah pengikut itu bisa dikatakan sebagai siswa atau sebagai murid?
Apakah semua orang banyak yang berduyun-duyun ketika yang di ayat yang kita baca itu adalah semuanya merupakan murid Yesus? Kita mau baca, mau bahas lagi ya. Ya, kata murid dalam bahasa Yunaninya itu adalah matetes, ya. Dalam bahasa Yunaninya, bahasa Yunani itu adalah bahasa yang digunakan di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Pertama kali dituliskan dalam bahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena pada waktu itu audiens atau pembacanya adalah orang-orang yang menggunakan bahasa Yunani. Oleh karena itu, kita mau melihat matetes. Ya. Matetes itu adalah, ya artinya adalah pupil ya, or apprentice. Apa itu pupil ya? Ada yang tahu? Bacanya itu apa ya? Ada yang tahu? Halo? Masih ada orang? Ada, Pak. Ya. A pupil. A people. A pupil. People. Artinya adalah apa? Murid. Murid. Terima kasih. Ya. Jadi tadi disciple, a pupil, kemudian apprentice. Apa itu? Apprentice. 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 Jadi apprentice ini adalah merupakan seorang yang sedang belajar atau dikatakan seorang yang sedang magang. Jadi kalau kalian nanti SMK atau kalian nanti kuliah, ada satu masa di mana kalian itu selain belajar di sekolah, kalian akan ditempatkan di perusahaan atau di tempat pekerjaan, ya. Untuk apa? Untuk belajar bekerja. Nah, jadi seorang murid matetes ini adalah artinya adalah seorang murid, siswa atau seorang yang sedang belajar. Therefore, a disciple is simply a follower and a learner. The idea is someone who is not only learning and following, but someone who wants to emulate another. Jadi rupanya seorang murid itu bukan sekedar seorang yang sedang mengikuti atau seorang sedang belajar. Ya, atau sederhananya memang itu, tapi bukan itu. Karena menjadi seorang murid itu artinya adalah kita mencoba untuk sama seperti seorang guru. Tadi pujian pembuka kita judulnya apa tadi? Ada yang ingat atau kalimatnya atau bagian refnya? Ada yang ingat nggak tadi itu apa ya? Halo? Bapak nggak ditinggalkan seorang diri kan? Tiba-tiba kalian live semua kan? Enggak, Pak. Oh, enggak. Tadi lagu pembuka apa ya? Oh ya, Bapak sudah lama tidak mendengar suara Niko nih. Halo Niko? Ada Niko? Ya, Pak. Oh, gimana Niko? Sehat? Iya, Pak, sehat. Oh, sehat. Niko, tadi lagu pertama kita bagian refnya apa Niko ya? Lagu pertama, Pak, itu apa Iya. sih? Ini, Pak, rencana Tuhan, Pak. Rencana Tuhan. Nah, kalau kurang tahu, coba japri kakak Gebi. Gebi tadi lagu pertama apa sih? Siapa yang tahu? Tadi lagu pertama bagian refnya bunyinya seperti apa? Ada yang ingat? Atau MC-nya?
Ayo MC-nya. Mau sepertimu Yesus. Oke, baik. Jadi di situ ada kalimat ku mau sepertimu Yesus. Ya, pujian yang sangat baik. Terima kasih memilih lagunya juga berkaitan dengan tema. Jadi di situ dikatakan bagaikan bejana yang siap dibentuk. Apa sih bejana? Bejana itu vas. Oh, di ruang Bapak nggak ada vas ya. Atau inilah ya, ini wadah. Ya, ini seperti bejana. Ya, oh ada pesan sponsor Bapak tutupin ya. Karena tidak ada royalti ke Bapak, jadi Bapak tutupin ya. Nah, jadi ini adalah bejana. Ada yang tahu ini dibuatnya dengan bahannya itu apa? Tanah liat, Pak. Tanah liat atau tanah. Kemudian tanah itu dibentuk. Ya, dibentuk sesuai dengan ya kalau seperti ini pasti ada cetakannya. Tapi yang tradisional itu ya menggunakan tangan, kemudian menggunakan alat yang putar itu namanya apa? Apa namanya itu ya? Kok Bapak lupa? Nah, jadi dibentuk, lalu setelah itu dibakar. Ya, kakak kelas kalian beberapa kali mengikuti study tour di rumah tanah liat, baik yang di Puncak maupun yang di Tangerang. Jadi membuat tanah liat, membuat bejana dari tanah liat, dan itu Bapak sendiri nih ya, Bapak sendiri ya, coba itu untuk membuat ini menjadi simetris tuh susahnya bukan main. Walaupun alatnya itu mutar, tangannya kita cukup diam saja, tapi itu nggak bisa simetris, pasti ada yang miring. Nah jadi, dan yang paling ini adalah bahwa bagi sebuah bagi bejana atau tanah liat itu, kalau dia mau itu bisa keras, maka harus dibakar. Harus dimasukkan ke dalam tungku supaya tanah itu menjadi keras, lalu setelah itu dipoles. Nah, lagu tadi berkata begitu ya, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Jadi menjadi seorang murid itu bukan cuma sekedar tahu, tetapi menjadi seorang murid itu memiliki pemahaman adalah setelah tahu kemudian dia melakukan. Contohnya apa? Pak Roland, Pak Dion, atau Pak Yosep sebagai guru agama mengajarkan kalian. Anak-anak hukum Taurat, ya kalau di Katolik itu keempat, di Kristen itu yang kelima. Adalah apa? Anak-anak? Hukum Taurat. Kalau di Kristen itu yang kelima, hormatilah. Hormatilah ibumu. Iya. Jadi guru agama mengajarkan anak-anak hormatilah ayahmu dan ibumu. Tahu ya, pengetahuan itu masuk ke dalam pikiran kemudian menjadi sebuah pengetahuan. Oh ya, saya sebagai anak saya harus menghormati orang tua. Apakah sampai di titik itu kita sudah disebut sebagai murid? Apakah? Belum, ya. Lalu bagaimana saya membuktikan diri saya sebagai seorang murid? Yaitu dengan melakukan, yaitu dengan menghormati orang tua. Jadi jadi makanya dari sini orang banyak mengikuti. Tapi orang banyak itu belum tentu dia adalah seorang murid. Karena seorang murid dia adalah seorang yang mengikuti dan melakukan teladan dari gurunya. Siapa gurunya? Yaitu Yesus. Begitupun kalian, ketika kalian menjadi seorang murid, ketika kalian hanya sampai ke dalam tahap tahu, hanya kognitif, tapi tidak tahu sebetulnya kalian bukan murid kami. Tapi kalian disebut sebagai murid
ketika kalian tahu kemudian melakukan, barulah kalian disebut sebagai murid. Kemudian berikutnya adalah followers versus disciples. Ketika Yesus berkeliling dan memberitakan kabar baik kerajaan Allah, ada ribuan orang yang menikmati ajarannya. Banyak yang mengikuti dia dari satu tempat ke tempat lain. Ada banyak orang yang mengakui bahwa dia berbicara kebenaran, dia mengatakan hal yang benar. Ribuan orang mengikuti Yesus, tetapi relatif sedikit yang menjadi murid. Perhatikan. Ya. Ribuan orang mengikuti Yesus. Yesus pergi ke pantai, orang banyak ikut. Yesus pergi ke bukit, orang banyak ikut. Yesus pergi ke kota, orang banyak ikut. Tetapi mereka ikut, mereka itu hanya mau mendengar. Apa sih? Oh, ini orang hebat. Dia orang yang fenomenal. Dia bisa membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Dia bisa membuat yang buta menjadi melihat. Dia bisa membuat yang lumpuh menjadi berjalan. Dia mengusir setan. Nah, jadi berbagai hal mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, dan itu membuat orang banyak mengikuti Yesus. Tetapi permasalahannya adalah apakah orang banyak itu mau melakukan apa yang Yesus katakan? Belum tentu. Ya. Bapak mau ucapkan ini, ada apa, Bapak, ya tadi malam Bapak susun kalimat ini. Banyak orang yang mau didengarkan. Berapa orang sekali lagi? Banyak orang yang mau didengarkan. Namun sedikit orang yang mau mendengarkan. Banyak orang yang mau didengarkan, tetapi sedikit orang yang mau mendengarkan. Tetapi lebih sedikit lagi orang yang mau taat. Pada dasarnya kita sebagai manusia, kita itu senang didengarkan. Kita senang menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu ketika kalian menampilkan sesuatu di media sosial kalian, nggak heran kalian kemudian lihat, yang like berapa nih? Atau minimal, yang view berapa nih? Atau kemudian, dia view saya nggak ya? Dia kepo-kepoin saya nggak ya? Dia stalking saya nggak ya? Dan kemudian, kita kemudian terus orang lain gimana, semakin banyak yang like, dia akan senang. Tapi kalau banyak yang dislike, yang nggak suka, dia akan sedih, akan mempengaruhi kepribadian dia. Nah, itu berbicara mengenai orang yang memang kecenderungan kita adalah lebih senang untuk didengarkan. Tetapi untuk mendengarkan, belajar dari orang lain itu belum tentu. Tetapi kalaupun dikatakan banyak yang mau mendengarkan, dari yang mau mendengarkan ini, sedikit yang benar-benar mau melakukan. Ya. Lalu firman Tuhan apa? Dalam ayat yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara yang laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, wah, katanya kekristenan adalah agama kasih. Kok Yesus di sini bilang jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya? Apakah Yesus sedang mengajarkan bahwa kita seorang anak harus membenci bapak kita, membenci mama kita? Apakah demikian? Kalau kita berkata tidak, ini Alkitab katakan begitu kok. Dalam bahasa Inggris, if anyone come to me and does not hate his father and mother, wife and children, brother and sister, yes, and his own life also, he cannot be my disciples. Digunakan kata hate, ya, benci. Apakah Yesus sedang mengajarkan bahwa kalau kita mau menjadi murid Yesus, maka kita harus membenci papa kita, membenci mama kita? Apakah itu maksud Yesus? Rupanya bukan.
Dalam bahasa Yunani ini menggunakan kata miseo. Miseo ini artinya adalah dalam bahasa Inggris itu loveness. Bukan hate, tapi loveness. Artinya adalah mengasihi tapi kasihnya itu kurang. Maksudnya bagaimana? Kita sedang berbicara adalah ketika kita mau mengikuti Yesus, maka kita harus lebih mengasihi Tuhan dibandingkan kita jadi tahapannya adalah kita pertama itu mengasihi Tuhan, kemudian kita mengasihi orang tua, yang lain mengasihi suami, istri, anak-anak, saudara. Jadi kasih kita kepada Tuhan itu harus lebih besar daripada kasih kita kepada sesama kita. Hukum atau the golden laws. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kemudian yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah sebagaimana Yesus pun telah mengasihi kita dengan kasih yang besar. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, karena begitu besar kasih Allah kepada Yudi, karena begitu besar kasih Allah kepada Fania, karena begitu besar kasih Allah kepada Nicholas, karena begitu besar kasih Allah kepada Graciela Beauty, karena begitu besar kasih Allah kepada Jeremy. Bapak hanya sebut 5 anak ini karena yang namanya muncul di bagian bawah tim Bapak hanya 5. Dan 106 yang lain, maka Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus mati menggantikan kita dan menjadi tebusan bagi kita sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Jadi kata membenci di sini bukan berarti kita kemudian benar-benar membenci, tetapi kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu, kemudian kita mengasihi sesama kita. Kemudian bagaimana untuk menjadi murid? Berikutnya dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi anak-anak dalam bagian ini jelas. Bagi kita itu kita masing-masing itu kita punya salib. Menjadi Kristen jangan mimpi. Jalannya itu adalah seperti jalan tol. Sekalipun dibilang jalan bebas hambatan, namun seringkali kemacetan justru banyak terjadi di jalan tol. Padahal dikatakan jalan bebas hambatan. Menjadi orang Kristen bohong kalau tidak pernah sakit. Menjadi orang Kristen bohong kalau tidak pernah susah. Menjadi orang Kristen bohong kalau tidak pernah ada masalah. Menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan, kita bisa sakit. Namun justru di saat sakit itulah kita akan menemukan kesembuhan, mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan bisa mendapatkan masalah. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, kita tidak menjalaninya sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Sebagaimana firman-Nya, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi menjadi anak-anak Tuhan itu ada salib yang harus kita pikul. Ada sebuah kisah di mana ada 3 orang yang masing-masing diberikan kayu yang berbentuk salib untuk dipikul. Dan dia harus pergi dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Salibnya ini berukuran 1,5 meter panjangnya. Dan itu harus dipikul. Kemudian di tengah perjalanan sudah cuaca yang panas, kemudian sudah haus, sudah capek, sudah letih. Kemudian dia bilang, oh kan disuruh saya bawa salib. Ya sudah, yang penting salib. Kemudian sama orang ini dia kikis itu salibnya, sampai kemudian bentuknya itu dari 1,5 meter, itu hanya bentuknya 10 cm.
tahu dia gunakan itu, bentuk itu menjadi apa? Menjadi kalung salib. Jadilah kalung salibnya dia. Dia sempat tertinggal jauh karena dia sedang mengolah kayunya. Lalu kemudian setelah dia bawaannya itu enteng, dia hanya membawa kalung salib, namanya salib, yang penting salib. Dia segera berlari menyusul teman-temannya yang lain dan dia katakan, "Hai, bye-bye, see you." Dan dia senang, ya, dia dapat melanjutkan perjalanannya. Melihat yang ini, orang yang satu bilang, "Ih, enak banget ya dia." Tapi kan benar juga, dia buat itu yang penting jadi bentuk salib. Lalu akhirnya dia kikis. Ya, dia kikis kayunya, ukurannya sama, masih 1,5 meter, tapi ketebalannya, dia hanya tebalnya itu, tadinya itu mungkin bisa 20 cm, ditebalin hanya jadi 5 cm. Jadi lebih tipis, sehingga dia mudah untuk membawanya. Ya. Walaupun dia tidak dapat mengejar yang tadi bentuk dia sudah ubah jadi kalung salib, tapi paling tidak dia jadinya lebih jauh meninggalkan orang yang utuh membawa kayu salib dengan 1,5 meter panjangnya, kemudian tebalnya 20 cm. Lalu jam demi jam berlalu, kemudian ya berlanjut perjalanannya, dan kemudian dia heran, dia lihat dari jauh, loh, itu kan 2 teman saya, kenapa mereka berhenti? Kenapa mereka tidak melanjutkan perjalanan? Lalu dia segera hampiri temannya, disitulah kemudian dia tahu bahwa untuk melanjutkan perjalanan itu ada pemisah yang itu hanya bisa mereka jalani kalau mereka dengan menggunakan kayu itu. Nggak bisa dia pakai kalung salib. Kayu yang sudah ditipisin pun ketika dia bentangkan, dia jalan, itu nggak bisa, pasti dia akan jatuh. Jadi mana orang yang bisa melanjutkan perjalanan? Hanya orang yang tetap setia dengan salibnya, dan dia memegang teguh salib itu, dia ikut, dia yang bisa menjalani perjalanannya. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hidup mungkin tidak akan menjadi lebih baik. Hidup mungkin akan menjadi sulit. Dalam menghadapi masa-masa ke depan mungkin tidak akan lebih baik. Tetapi kalian bersama dengan Yesus tetap setia mengikut Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tidak peduli teman-teman mau ikut tren, gaya-gayaan, kemudian, wih ngerokok, hebat. Kemudian upload di media sosial, kayaknya tuh kalau dia sudah merokok tuh dia akan jadi orang terteran semuka bumi, ya, orang paling gaya. Padahal ya begitulah. Ikut-ikutan tren, wah gaya, hangout segala macam, ya. Kalian nggak perlu ikut-ikut seperti itu. Munculkan identitas sebagai anak-anak Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Ya. Apakah Anda seorang pengikut Yesus atau apakah Anda seorang murid Yesus? Ini adalah pertanyaan penting untuk dijawab. Seorang pengikut mendengarkan ajaran yang bagus, tetapi jarang mempraktikkan ajaran itu. Seorang pengikut suka duduk dan menyaksikan keajaiban, tetapi jarang berdoa untuk itu. Seorang pengikut di dalamnya untuk mendapatkan keuntungan, tapi seorang murid mengikuti bahkan ketika itu menyakitkan. Tetap setia mengikut Tuhan, jangan pernah tinggalkan Yesus, jangan pernah berganti, tetapi selalu setia mengikut Tuhan. Anak-anak kelas 9, kalian tidak ada GLS tiap pagi. Tapi Bapak appreciate, Bapak kagum, Bapak bangga untuk kalian yang masih melanjutkan tugas pembacaan Alkitab kalian. Untuk anak-anak yang lain, ya, yang belum menyelesaikan, selesaikan. Dan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa, lakukan. Kelas 9, kalau kalian tahu nilai kalian kurang, minta kepada guru supaya ada perbaikan. Ya, 2,5 bulan kalian akan menjadi pengangguran. Lakukan aktivitas kalian, lakukan seproduktif mungkin.
Jangan kemudian kalian menjadi orang yang malas-malasan, santai, kemudian nanti kalian bulan Juli masuk ke jenjang berikutnya dengan menggunakan seragam putih abu, kalian gagap lagi dalam belajar. Tidak ada, atau mungkin dalam belajar itu pasti membuat kita atau kalian menderita. Tetapi kalian akan lebih menderita kalau kalian tidak belajar. Belajar mungkin membuat kalian susah. Belajar mungkin membuat kalian capek. Tetapi kalian akan lebih susah, kalian akan lebih capek ketika kalian tidak belajar. Mau jadi apa ke depannya? Apa yang didapatkan? Apa yang kalian dapatkan itu tergantung dari apa yang kalian siapkan. Mulai dari sekarang. Sebagai murid kita dipanggil tidak hanya untuk mengikuti Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi seperti Dia. Yesus yang memiliki banyak pecinta kerajaan surga, tetapi hanya sedikit yang memikul salibnya. Hanya sedikit yang benar-benar mau melakukan firman Tuhan. Iya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh bersyukur ya Tuhan karena firman-Mu pada pagi hari ini boleh menolong kami. Menolong anak-anak-Mu supaya kami bukan hanya sebagai pengikut, kami bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, tetapi kami digerakkan dan mau melakukan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami senantiasa taat mengikut Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami senantiasa taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dan tolong kami ya Bapa untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan supaya mereka tetap setia mengikut Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan supaya mereka tetap setia bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Dan tidak pernah meninggalkan Yesus atau menggantikan Yesus dengan yang lain. Kami berdoa ya Bapa, berkati kami supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami gagal dalam kami melakukan firman Tuhan. Dan berkati kami supaya kami boleh terus mencoba, mengulang, memperbaiki. Sehingga kami benar-benar menjadi bejana yang indah di mata Tuhan. Menjadi bejana yang bagus. Bejana yang menjadi kebanggaan. Baik bagi orang tua kami, bagi guru kami, bagi sekitar kami, juga bagi Tuhan. Hamba selesai menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang terus berbicara untuk terus menggerakkan kami untuk melakukan firman Tuhan. Hamba berdoa Bapa, Tuhan berkati anak-anak-Mu pada hari ini, kelas 7-8 yang akan mengikuti uji kompetensi dasar bahasa Mandarin. Juga akan dilanjutkan nanti dengan peringatan Hari Kartini. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini. Juga Bapak Ibu Guru yang akan rapat, Tuhan tolong berkati. Dan kami mohon ya Bapa, biarlah firman-Mu, berkat-Mu senantiasa bagi kami. Berkati orang tua kami, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, Tuhan berkati. Berikan keharmonisan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan berkati bagi Bapak Ibu Guru, supaya dapat terus mengajar. Berkati juga Bapak Ibu Guru yang sedang sakit, Tuhan berkati, berikan kesembuhan. Juga Tuhan tolong berkati bagi kami semua, supaya kami dilindungi dari virus Corona ini ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, segala program, upaya, protokol kesehatan, bahkan vaksin yang didistribusikan Tuhan berkati. Supaya melalui itu boleh mengurangi setiap orang terpapar COVID-19 Bapa. Kami berdoa Bapa Tuhan berkati pemerintah dalam usahanya untuk mencegah, membatasi, bahkan menangani para penderita COVID. Kami berdoa Tuhan supaya di liburan mendatang ini, di dalam masa liburan Idul Fitri, Tuhan berkati supaya juga setiap orang masyarakat bisa menjaga protokol kesehatan,
tidak membawa virus ke keluarganya di kampung. Dan Tuhan berkati supaya juga prediksi meningkatnya penderita COVID setelah liburan nanti itu tidak terjadi ya Bapak. Dan Tuhan berkati kami sebagai anak-anak-Mu, kami dapat belajar. Dan hamba mohon Tuhan berkati anak-Mu dengan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya hikmat, pengetahuan, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan, penyertaan dari Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.